Terima kasih Anda masih bersama kami. Bagi Anda yang baru saja bergabung, kami hadirkan kembali 3 berita utama hari ini. Kebakaran disertai ledakan keras menghanguskan gudang distributor tinta di Kota Semarang. Wali Kota Tegal dikecam warganet karena dianggap tidak patut berjoget menjurus erotis dengan seorang biduan. Dibuang ibunya, bayi laki-laki ditemukan dalam kondisi sehat di sebuah kolam pemancingan di Kota Semarang. Wali Kota Tegal Dedion Supriyono menuai polemik di tengah masyarakat lantaran aksi jogetnya bersama seorang biduan pada malam pergantian tahun dianggap kurang pantas. Namun Dedi beralasan aksinya sebagai upaya menjadikan Kota Tegal sebagai salah satu kota event yang bisa meningkatkan ekonomi masyarakat. Kegembiraan malam pergantian tahun yang digelar pemerintah Kota Tegal berakhir polemik. Warga terutama yang berselancar di media sosial menyoroti aksi Wali Kota Tegal Dedion Supriyono dianggap tidak pantas. Dari video amatir yang beredar di media sosial, Wali Kota Dedi tampak larut berjoget dengan biduan Uci Sucita di atas panggung. Bahkan Dedi tidak sungkan menampilkan goyangan yang menjurus erotis. Wali Kota Dedion menanggapi santai kecaman warga, terutama warga di dunia maya. Selaku pecinta seni, Dedi merasa hanya mengekspresikan kegembiraan di malam pergantian tahun. Aksi ini juga menurut Dedi sebagai upaya untuk menjadikan Kota Tegal sebagai kota event. Memang program kita selain untuk destinasi wisata, saya menjadikan Kota Tegal menjadi kota event. Seperti contohnya di malam tahun baru. Sehingga saya pribadi yang sukanya musik, ini saya ketika di atas panggung, saya berharap saya secara pribadi ini bisa menghibur masyarakat dengan gaya yang mungkin totalitas agar masyarakat juga ikut bahagia. Pentas musik malam pergantian tahun pekan lalu digelar di kawasan Taman Pancasila Kota Tegal. Sejumlah penyanyi seperti Uci Sucita dan Gia Yubi dihadirkan untuk menghibur warga. Puncur Wijayanto melaporkan dari Kota Tegal. Seorang perempuan yang berprofesi sebagai pemandu lagu di tempat karaoke tewas dibunuh oleh kekasihnya di sebuah hotel di Kota Purwokerto. Pembunuhan dipicu rasa cemburu pelaku yang berlebihan lantaran mencurigai korban memiliki pria idaman lain. Perempuan muda bernama Indah Gita Cahyani alias Ines, 25 tahun ditemukan tewas di sebuah kamar hotel di Kota Purwokerto. Tim identifikasi Polresta Banyumas menemukan sejumlah luka pada tubuh korban yang diduga menjadi penyebab korban meninggal dunia. Perempuan yang berprofesi sebagai pemandu lagu di sebuah tempat karaoke diketahui check-in dengan seorang pria. Sehari kemudian, petugas kebersihan hotel mendapati korban tewas bersimbah darah, sementara tamu pria sudah hilang. Pembunuh korban ternyata tamu yang masuk ke hotel bersamanya. Dia adalah Didi Yulianto alias Roni yang tak lain pacar korban. Pelaku ditembak di bagian kaki karena berusaha kabur saat dibekuk di tempat persembunyiannya di kawasan Cirebon. Berdasarkan hasil pemeriksaan sementara, pelaku terbakar api cemburu lantaran curiga korban memiliki pria idaman lain yang dikenal di tempat karaoke. Dari CCTV tempat korban bekerja juga terungkap korban mulai dianiaya pelaku sejak dari tempatnya bekerja hingga kamar hotel. Korban dengan tersangkanya pada saat check-in itu di pukul jam 2 pagi 25 pada tanggal 3 Januari. Check-in ya. Jam 2 pagi, jam 2 pagi. Terus kemudian terlihat CCTV jam 3:15 pelaku keluar dari kamar korban gitu kan. Terus kemudian di jam 16.30 dari pihak hotel pada saat mau membersihkan kamar, kemudian pada saat diketok-ketok pintu kamar tidak ada suara, tidak ada respon, kemudian dari pihak hotel curiga ini pada saat diketok tidak ada yang bersuara, kemudian pada saat dibuka pintunya tidak terkunci. Pada saat dari pihak hotel ini membuka pintunya ternyata melihat korban tergeletak dalam posisi sudah meninggal. Yang laki-laki.
Pelaku terancam hukuman penjara selama 20 tahun sesuai dengan pasal 340 KUHP tentang pembunuhan berencana. Mardianto melaporkan dari Kabupaten Banyumas. Bayi laki-laki ditemukan terbuang di sebuah kolam pemancingan di Kelurahan Polaman, Kota Semarang. Kondisi bayi sehat dan kini dititipkan di sebuah puskesmas. Tangisan sejumlah ibu pecah begitu melihat bayi ditemukan di semak-semak di sebuah kolam pemancingan ikan di Kelurahan Polaman, Kecamatan Mijen, Kota Semarang. Dari video amatir, seorang ibu memberanikan diri menggendong bayi malang ini karena mulai dikerubuti semut. Bayi berjenis kelamin laki-laki ditemukan hanya terbungkus selembar baju, namun kondisinya sehat dan tenang. Warga langsung mengevakuasinya ke Puskesmas Mijen untuk mendapat perawatan. Dari kondisi tali pusar, bayi diduga lahir tanpa bantuan medis. Ada motor katanya nggak kuat, mobil toh sampai sana, kok mundur gitu, mundur sampai sini. Nah itu bapaknya kan ada di kayu situ, ada orang dua di situ, terus ayo dibantuin gitu, dorong. Terus itu bapaknya mau ambil ganjel katanya, terus masnya kan mundur, kakinya mundur gini, awas ada bayi, itu bapaknya yang satunya. Setelah itu ibu apa yang dilakukan? Kalau itu ibu-ibu kan kasihan anaknya bagus kok dibuang gitu toh, terus mau digendong, digendong jangan gendong, Pak polisi belum datang katanya, terus saya kan ada semut mas, kasihan, terus saya gendong aja. Masih baik, cuma memang ada sedikit penurunan berat badan dari 2,77 menjadi 2,45. Mungkin karena bayi memang biasanya pada seminggu pertama memang seringkali berat badannya agak turun, masih penyesuaian. Terus tadi juga sedikit agak ikterik, agak kuning, tapi mudah-mudahan karena ini masih fisiologis sih, di bawah 7 hari memang kadang-kadang masih segitu, tapi insya Allah kondisinya sehat dan baik. Jadi pada waktu kita temukan itu plasentanya dipotongnya istilahnya ngepok ya. Jadi pada dekat dengan pusat, biasanya kalau oleh tenaga kesehatan kan ada beberapa senti nih, tapi kalau ini enggak. Jadi ini dipotongnya agak ngepok dan itu sudah mulai kering. Jadi Polsek Mijen Semarang telah meminta keterangan sejumlah saksi untuk mengungkap orang tua pembuang bayi. Sementara banyak warga telah mengajukan diri untuk mengadopsi bayi malang tersebut. Agus Hermanto melaporkan dari Kota Semarang. Belasan anak di bawah umur di Kabupaten Batang menjadi korban sodomi yang dilakukan seorang pemuda. Ironisnya, ulah pelaku berbanding terbalik dengan aktivitasnya karena aktif di bidang seni keagamaan. Satuan Reskrim Polres Batang menangkap pemuda berinisial MS dari sebuah kamar sewa yang tidak jauh dari rumahnya di daerah Proyonanggan, Utara, Kabupaten Batang. Petugas menyita barang bukti berupa kasur yang diduga digunakan pelaku untuk mencabuli para korbannya. Penangkapan MS atas laporan 2 korban yang dicabuli korban. 2 laporan kemudian disusul laporan korban lainnya. Total ada 10 korban yang melaporkan karena menjadi korban sodomi. Polisi mengimbau para korban lain untuk tidak takut melapor. Untuk pelapor dari awalnya yang laporan 2, kemudian bertambah dan sampai saat ini sudah 8 laporan yang masuk ke kami. Kemudian untuk tersangka, untuk pelaku, saat ini sudah kami naikkan tersangka dan sudah kami tahan. Kemudian kami laksanakan pengembangan dan kita dalami terkait dengan motif, kemudian juga data jumlah korban, karena ini korban tidak menutup kemungkinan pasti akan bertambah. Aksi sodomi pelaku terhadap anak di bawah umur dilakukannya saat melatih kesenian rebana dan mengaji kepada para korban. Para korban rata-rata anak dan pelaku di bidang kesenian dan pengajian. Pelaku sengaja menyewa kamar tak jauh dari rumahnya untuk menjalankan aksi bejatnya. Kuncoro Wijayanto melaporkan dari Kabupaten Batang. Seorang pria terjun dari jembatan ke muara pantai Selamaran, Kota Pekalongan. Diduga pria malang ini mengalami stres karena terlihat gelisah sebelum menjeburkan diri.
Tim SAR gabungan langsung menyisir bibir pantai Slamaran, Kota Pekalongan untuk mencari korban. Kondisi gelap dan arus pertemuan sungai dan laut yang deras menyulitkan upaya pencarian. Orang tua dan adik korban ikut memantau proses pencarian. Keluarga mengenali korban dari media sosial. Korban bernama Muhammad Gunawan Saputra asal Podosugi, Kota Pekalongan, dekat terjun dari jembatan ke arah muara pantai pada Sabtu petang. Para pemancing yang sempat melihat tidak berani menyelamatkan korban lantaran kondisi arus deras. Diduga korban mengalami depresi karena terlihat gelisah sebelum menceburkan diri. Sekitar pukul 5 sore di jembatan Slamaran, korban berada di tepi jembatan, duduk. Kemudian korban naik ke atas jembatan, menceburkan diri. Dan itu ada yang melihat dari pemancing maupun juga warga. Setelah warga maupun pemancing melihat, berteriak minta tolong, dan warga mencoba menolong dengan kemampuan dan alat seadanya, akan tetapi melihat situasi cuaca dan juga arus sungai yang cukup deras, maka melaporkan kejadian tersebut kepada instansi yang terkait. Pencarian baru dilanjutkan pada hari Minggu menunggu kondisi cuaca dan arus sungai bersahabat. Kuncoro Wijayanto melaporkan dari Kota Pekalongan.